Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya di program Les Inggris Skala Usia. Apa kabar teman-teman? Semoga kalian sehat selalu dimanapun berada. Pada video kali ini kita akan coba sedikit lihat tentang materi grammar ya. Materi grammar yang digunakan terutama pada tes TOEFL begitu. TOEFL itu adalah Test of English as Foreign Language ya, yang sering diidentikan dengan tes yang sedikit bikin puyeng begitu ya. Dan biasanya tes TOEFL ini mencakup beberapa soal ya, beberapa jenis soal, ada listening, ada reading gitu, ada vocabulary, dan ada juga grammar gitu ya. Dan pada video kali ini kita ingin cari tahu nih, apa aja nih materi grammar yang biasa diujikan pada tes TOEFL itu ya. Kita lihat yang pertama yang sering diujikan pada tes TOEFL yaitu materi tentang ya elliptical construction ya. Ini biasanya nanti tentang penggunaan kata-kata seperti so, to ya, either, neither, kayak gitu ya. Nah, ini mungkin kalian pun pernah belajar lah ya di channel ini barangkali. Kemudian yang kedua yaitu ada materi tentang subjunctive and preference. Ini subjunctive ya, itu misal penggunaan kata as if ya, seolah-olah, itu wish ya, berharap, as though ya kan. Kemudian ada would rather dan sebagainya. Dan juga tentang preference atau pilihan begitu. Misalnya penggunaan prefer to, would rather, like, better than gitu kan, had better dan sebagainya. Kemudian yang ketiga yaitu tentang modals ya. Modals auxiliary yaitu misalnya penggunaan can, bisa atau dapat, maupun yang bentuk lampaunya ya could, can, could, will, akan ya, would gitu. Kemudian may, mungkin, might ya. Ada must, harus gitu, ought to dan sebagainya. Ini tentang modal. Kemudian yang keempat yaitu tenses. Nah, ini tenses sudah banyak kita bahas juga di channel ini ya. Walaupun mungkin belum 100% begitu. Jadi untuk tenses misalnya tentang apa itu? Simple present, present continuous ya, present perfect continuous, simple past, past continuous, past perfect continuous, dan sebagainya itu ya. Oke. Kemudian berikutnya yaitu yang kelima adalah tentang kausatif ya, kausatif. Misalnya kausatif have gitu ya, yang artinya bukan punya tapi menyuruh gitu ya. Misalnya saya menyuruhnya membersihkan rumah ya, berarti bilangnya kan I have him clean the house gitu. Bukan saya punya dia tapi I have him clean the house, saya menyuruhnya membersihkan rumah. Jadi semacam itu ya, atau pakai kata get dan sebagainya. Kemudian yang keenam yaitu ada gerund and infinitive. Nah, ini gerund itu pernah juga kita bahas ya di channel ini, itu tentang pembendaan kata kerja gitu ya, ditambahkan ing. Misalnya doing sport is a good activity misalnya ya, bukan present continuous gitu, tapi adalah kata kerja yang dibendakan gitu. Atau misalnya smoking is not a good habit misalnya gitu ya, bagi sebagian orang. Kemudian yang infinitif, kalau infinitif ini kata kerja dasar ya, misalnya I want to eat the banana. Nah, kata eat itu adalah infinitif ya, I want to eat the banana, to eat, infinitif dengan to gitu. Ini pun sebagian udah pernah kita bahas pada video di channel ini ya. Kemudian yang ketujuh yaitu tentang active participle. Nah, ini active participle. Jadi penggunaan kata kerja yang ditambahkan ing namun dia memberikan keterangan pada noun gitu ya. Misalnya
I see a singing birds atau I see a singing bird. Kulihat seekor burung yang sedang berkicau kayak gitu ya. Singing birds atau misalnya walking man. I apa misalnya saya bertemu seorang pria yang sedang duduk begitu, misalnya kita bisa katakan I met a sitting man in the park. Sitting man itu artinya seorang pria yang sedang duduk ya. Ini adalah contoh dari penggunaan aktif participle ya. Kemudian yang ke-8 itu ada concord atau agreement. Nah, ini tentang persesuaian kata yang digunakan dalam satu rangkaian kalimat gitu. Jadi misalnya misalnya kita buat kalimat dia adalah seorang yang rajin dan pandai, misalnya kan kita bilang misalnya he is misalnya he is diligent and smart gitu. Itu kan diligent sama smart itu posisinya imbang itu sebagai adjektif gitu. Tapi akan tidak pas ya, tidak agreement, tidak concord manakala misalnya he is diligent and likes eating apple gitu, itu nggak pas tuh karena ada adjektif terus muncul juga kata kerja gitu ya, jadi nggak imbang gitu ya, seperti itu. Kemudian yang ke-9 itu ada materi tentang passive voice ya, kalimat pasif gitu. Passive voice ini tentang penggunaan to be ditambahkan verb 3 begitu ya. Ini udah kita bahas juga di video di channel ini gitu. Kemudian yang ke-10 yaitu tentang word order, susunan kata. Nah, ini susunan kata ini biasanya nanti pada saat kita memberi sifat pada satu kata, satu noun dengan sifat yang banyak gitu ya. Oke, jadi nanti didahulukan fakta atau pendapat, opini gitu ya. Misalnya I have a beautiful expensive wooden table ya gitu. Misalnya saya punya sebuah meja yang terbuat dari kayu, lagi mahal dan indah ya gitu. Nah, itu nanti apanya dulu tuh, beautifulnya dulu, apa woodennya dulu, apa expensive-nya dulu. Nah, itu nanti dibahas tuh di word order ini gitu ya. Kemudian yang ke-11 yaitu yaitu tentang pembahasan main clause and sub clause ya. Tentang induk kalimat dan anak kalimat gitu ya. Ini. Kemudian yang ke-12 yaitu tentang derivatif, perpindahan satu posisi kata ke kata berikutnya gitu ya. Oke, atau derivation ini. Perubahan dari satu kata, misalnya dari dari noun menjadi adjective, menjadi adverb, menjadi verb dan sebagainya begitu ya. Oke, kemudian yang ke-13 yaitu conditional sentence ya, tentang kalimat bersyarat ini, yang salah satu misalnya pakai if kayak gitu ya. Nanti ada pola tipe 0, tipe 1, 2, 3 gitu, atau penggunaan kata yang lain yang itu adalah dalam koridor conditional sentence gitu. Kemudian yang ke-14 yaitu ada pembahasan tentang pronouns ya, kata ganti gitu. Ini penting ya karena nanti akan banyak variannya begitu. Pronoun sebagai subjek, apa objek, apa sebagai possessive adjective, atau sebagai possessive pronoun, atau sebagai reflexive pronoun dan sebagainya. Dan kita dituntut untuk bisa menentukan penggunaan yang tepat sesuai dengan kebutuhan dalam kalimat gitu ya. Kemudian yang ke-15 atau yang terakhir yaitu tentang penggunaan conjunction ya, kata sambung gitu ya. Ini banyak nanti ya, ada and, but, or, also, before, after, not only but also, unless dan sebagainya itu ya. Oke, jadi ini kira-kira ya teman-teman materi-materi yang diujikan atau diteskan pada TOEFL ya, untuk khususnya untuk materi grammarnya begitu.
materi tata bahasanya. Ada setidaknya 15 poin yang harus dipersiapkan bagi kalian yang akan mengikuti tes TOEFL untuk grammarnya. Kemudian untuk pembahasannya lebih lanjut, insya Allah lah ya, nanti kita akan coba pelan-pelan begitu. Nah, ini untuk memenuhi kebutuhan kalian yang barangkali lagi mau ulangan TOEFL, mau tes TOEFL begitu, sehingga mudah-mudahan video nantinya bisa sedikit membantu lah ya, sedikit membantu pemahaman kalian untuk persiapan masuk pada tes TOEFL begitu. Atau mungkin nanti pun kita coba untuk menyajikan beberapa contoh soal TOEFL, terutama pada grammar begitu, dan bagaimana menentukan jawabannya dan alasan kenapa harus pilih ini, itu, dan sebagainya. Oke, itu saja mungkin untuk materi video kali ini. Oke, thank you atas perhatiannya dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.